Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sedulur dimanapun berada, kembali lagi di IRNF Channel bersama Ismail Wahyani. Tidak bosan-bosan dan tidak jenuh-jenuh, satu sama lain kita mendoakan kesehatan jasmani rohani dalam keadaan kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Kita akan bahas suatu tema yang sangat luar biasa pada malam hari ini, malam Selasa di jam 21:08 ya. Namun sebelum kita beranjak ke pembahasan, karena sudah dihidangkan atau sudah disediakan oleh Ibu Negara minum, maka saya nikmati terlebih dahulu. Silakan teman-teman, bismillah. Kebetulan ini tidak panas ya, karena bukan kopi ataupun teh, melainkan madu. Baik, kita akan bahas putar golok sembelih yang berjasa, masih berjasa, namun sebagian besar meninggalkan bahan tersebut. Apa itu? Golok sembelih berbahan wilis. Baik itu wilis generasi 1 maupun wilis generasi 2 ya, yang beredar di Indonesia khususnya. Kenapa demikian? Kenapa? Apa faktor-faktor yang menjadikan orang itu eh, tidak lagi berburu ya? Sebagian tidak melirik di bahan perwilis. Agar teman-teman nanti bisa kasih masukan juga ke kami dengan pembahasan ini, silakan nanti setelah pembahasan, setelah selesai, mohon bantuannya teman-teman di kolom komentar. Mungkin nanti yang saya bahas ini tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangannya. Baik, kebetulan bersama saya golok sembelih berbahan wilis dengan serangka full snorkeling, kemudian spek sembelih ini dibuat dengan benar, rapi, akurat, dan detail. Karena memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa perwilis ini ada perlakuan khusus, ada perlakuan spesial ketika menempa, menyepuh, dan sampai tahap finishing selesai seperti ini. Baik, mengapa banyak sebagian orang tidak melirik atau jauh tidak berburu dengan perwilis? Mungkin salah satu faktornya yang saya sampaikan adalah pertama, bahan baja-baja modern yang beredar sekarang harganya itu tidak setinggi atau semahal dulu. Jadi sekarang bahan baja modern atau high carbon kita bisa sebut itu bahannya lebih ekonomis dibanding tahun-tahun belakang. Sehingga orang-orang lebih melirik kepada baja-baja modern. Semisal bohler K110 dari bohler N695, kemudian juga ada dari Asap, Slipner, dan baja-baja high carbon lainnya, teman-teman. Mungkin salah satu faktornya itu. Kemudian faktor yang kedua adalah di mana bahan perwilis ini memang mudah korosi atau berkarat. Sehingga sahabat-sahabat pecinta bilah lebih mengutamakan mungkin ya awet atau mudah merawat, sehingga memilih baja modern yang tahan karatnya itu lebih lama, lebih jauh terjaga dibanding perwilis. Maka mereka berburu daripada baja-baja modern. Padahal kami sendiri ya, untuk menjaga perwilis itu sebenarnya tidak susah-susah amat ya. Seperti yang ada sekarang penampilannya. Jadi ketika dibersihkan, kemudian dalamnya dibalut atau dibalur bilahnya dengan wax, kemudian ditutup rapat, penyimpanannya juga baik, insya Allah tahan 6 bulan, bahkan sampai 8 bulan. Sehingga mudah untuk perawatan. Tapi tidak
dengan teman-teman yang memang maunya mudah, tidak repot untuk menengok dan lain sebagainya, ya bahan-bahan yang stainless. Kemudian faktor yang selanjutnya yang ketiga, simak bersama, palsu. Jadi saya tidak menuduh ya, saya tidak menuduh siapapun. Mungkin di antara kenapa anjlok, turun dan tidak dilirik bahan wilis karena banyaknya beredar bahan perwilis palsu. Contoh misalkan per biasa kemudian dibilang perwilis. Mohon maaf, saya juga agak ngeri-ngeri sedap menyampaikan seperti ini ya, tapi apa boleh buat, kita harus sampaikan ya. Insya Allah kalau sama kami ya bisa dipertanggungjawabkan semua bahan, termasuk bahan wilis ya, keasliannya, eh, keoriginalannya terkait bahan-bahan wilis ataupun bahan yang lain. Nah, bisa jadi faktor yang ketiga itu memicu daripada turunnya harga anjlok bahan wilis itu karena beredar bahan yang tidak original, artinya tidak wilis tapi disampaikan bahwa ini adalah bahan wilis padahal per biasa. Misalkan spring steel, misalkan bahan apa ya, angkot kayak, ataupun per eh, andongnya saja ya. Kalau andong keren juga, andong cap mata ya, artinya perdelman cap mata itu ada perdelman cap mata, juga ada perdelmannya saja tanpa cap mata gitu. Nah itu bagus juga perdelman cap mata. Hanya saja mungkin beredar spring steel dan sebagainya dianggap akhirnya perwilis, padahal tidak sama. Karena harga perwilis pun berbeda dengan per jenis lainnya ya. Bahannya pertama langka, yang kedua ya beda. Untuk apa? Untuk jenisnya itu sendiri ya. Nah, makanya alhamdulillah sebagian teman-teman tim maker IRNEF itu sebagian banyak perwilis itu disimpan, tidak dijadikan pisau semua. Karena apa? Karena daya beli ya, daya minat teman-teman sekarang ini sedang menurun. Sehingga sayang kalau misalkan ketika dulu belanja pernya itu di harga yang tinggi, kemudian sekarang itu harganya jatuh anjlok, sehingga kalau hitung-hitungannya ya rugi banget gitu. Belum yang nempaknya, yang amplasnya, yang finishingnya dan lain sebagainya. Sehingga sebagian besar sahabat-sahabat IRNEF atau tim IRNEF itu menyimpan pernya ya, tidak dulu dijadikan pilah. Entah sampai kapan ya, mungkin kalau ada yang pesan baru kita garap ya, baik itu sarungnya, apa, serangkanya itu kayu snorkeling ataupun sarung kulit kita buatkan ya, itu custom, lebih ke custom ya, yang pesan kita buat. Untuk harga kami sendiri masih terjangkau ya, dari Rp300.000 sampai Rp350.000. Nah, tapi teman-teman banyak juga maker-maker yang lain, sahabat-sahabat yang menggunakan perwilis juga masih di angka-angka yang tinggi ya, angka yang tinggi karena menjaga kualitas dan menjaga eh, keistimewaan dan kerapian, kedetailan bahan perwilis itu sendiri sehingga harganya tetap tinggi. Ya nggak ada salahnya. Racikan itu menentukan daripada bahan. Misal tempe, kalau kokinya atau chefnya itu yang luar biasa bisa mengolahnya, maka tempe itu jadi sebuah makanan, sebuah hidangan yang istimewa. Namun sebuah daging kalau disajikan atau diracik oleh koki yang biasa-biasa saja, ya cabai dikasih apa garam kemudian digoreng masih keras misalkan dagingnya, ya lebih enak tempe. Kembali kepada koki masing-masing. Baik teman-teman, sahabat-sahabat IRNEF yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh wilis. Nah, ini contoh sama saya baja modern atau high carbon stainless. Ya, ini bahan Elmac.
Nah, ini untuk seset atau durian enak sekali ya. Sudah terjual satu juga teman-teman, ini oleh sahabat saya untuk buka durian, alhamdulillah katanya tanpa tenaga, enak sekali, cus cus cus. Ini harganya memang lumayan, tapi masing-masing punya standar ya. Mau per release banyak juga yang masih menjadi kesukaan dan kebanggaan para jagal, ada yang baja modern masih juga banyak ya, sehingga masing-masing punya eh, apa kesukaan ya, mau yang bagaimana, mau baja seperti apa. Namun sekarang-karang ini perwilis sebagian besar tidak dilirik, mungkin karena faktor pertama yang tadi, baja modern sekarang harganya itu lebih ekonomis dibanding tahun-tahun ke belakang. Kemudian yang kedua, banyak sebagian besar yang repot untuk merawat, tidak mau susah untuk merawat. Kemudian yang ketiga, beredarnya per biasa, namun dinamai atau eh, disebut dengan per rilis. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan pada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.